Kalau dikhatamkan sekhatam Quran kullah semuanya, kana hasanan, bagus. Menghatamkan Quran 30 juz bagus. Tak sanggup 30 juz, itulah maka baca Yasin, karena Yasin hatinya Al-Quran. Tak sanggup baca Yasin, itulah tahlil pendek, Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Habis itu keluarlah mihun tipis kecil. Dah, Al-Quran sampai. Sekarang tahlil. Apakah tahlil itu sampai pada orang mati? Nabi membelah pelepah korma, dicucukkannya ke sini, cucukkannya ke sini. Kenapa kau cucukkan ya Rasulullah? Ringan azab orang ini karena pelepah korma. Kenapa pelepah korma bisa meringankan azab? Pelepah korma bertasbih. Tasbih pelepah korma sampai pada orang meninggal. Apa kata Imam Nawawi? Kalau tasbih pelepah korma sampai, maka bacaan Quran dan tahlil orang beriman lebih sampai. Karena manusia lebih mulia daripada pelepah korma. Tidak, bacaan Quran sampai, tahlil sampai. Yang ketiga, silaturahim. Man ahabba yusatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'alahu fi asarihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. 4. Kedatangan kami Bapak Ibu malam ini adalah sebagai setawar sedingin. Air ini beracun, macam mana supaya ini ditawari dulu? Nah, udah tawar, udah makan, cuma ada setawar. Sedingin artinya panas berapi, didoakan dingin. Itu makna ucapan orang Melayu setawar sedingin. Sabar, watawasau bil haq, watawasau bis doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kelima-limanya sampai. Kalau 6 plus makanan, apakah sedekah untuk orang mati itu sampai? Sampai. Kalau masuk kita ke kampung-kampung, saya dari sini masuk arah Lipat Kain, sebelah kiri masuk sawit-sawit udah alam, mobil tinggal naik motor ke dalam masuk pohon karet. Sebelum ceramah kita tahlil dulu Pak Ustadz, hidupkan orang itu menyanyi, diambilnya mangkok, hidupkan menyanyi. Oh, saya udah lama berdoa nggak pakai menyan. Kenapa berdoa pakai menyan? Nggak boleh berdoa pakai menyan. Habib pakai gaharu, pas acara maulid pakai gaharu. Oh, pakai gaharu boleh, pakai menyan tak boleh. Sama lah menyan sama gaharu. Menyan itu batang kayu dipotong, keluar getahnya, itulah menyan, damar. Kalau gaharu, kayu itu dibelah, ada hitam di dalam. Dulu di hutan Riau ini gaharu besar-besar gaharu. Saya menengok biji mata kepala saya sendiri gaharu. Sekarang sudah gaharu cendana pula, sudah tahu hutannya pula. Gaharu tak ada cendana, tak ada, tinggal batang sawit. Habis gaharu Riau ini potong orang. Gaharu sama menyan sama, tujuannya untuk mengharumkan ruangan, parfum itu. Ustaz ada menyimpan menyan. Saya kalau pergi umroh segini beli menyan. Kita kalau di dapur goreng ikan asin kan sampai ke ruang tamu. Cuman menghilangkan baunya itu pakai ini. Kimia masuk ke dalam, masuk ke darah, itulah jadi kanker. Untung udah mati. Nanti saya belikan menyan. Nanti umroh ingatkan saya belikan menyan, siapkan karena saya bakar, tutup semua jendela, hilang bau-bau itu. Di Mesir kalau pagi jam-jam 6, nah itu ada mangkoknya begini pakai tali, nah diginikan sepanjang jalan tuh untuk mengharumkan pasar dari yang bau busuk supaya tak belalang.
ruang tamu banyak lalat, tempat kita ini banyak lalat. Kenapa jalan Kamboja ini banyak lalat? Ada ternak ayam, cuma lalat banyak, pas panen banyak lalat. Cuma menghilangkannya, oh gaharu, menyan. Kenapa orang tak pakai gaharu? Gaharu mahal, 1 gramnya yang paling bagus botol segini $1.000, 15 juta. Saya ada dikasih orang, Ustaz ini saya beli $1.000, asli minyak dari kayu gaharu. Sejak dikasihnya itu sampai sekarang nggak pernah saya pakai. Saya letak dalam lemari, karena kalau saya pakai, saya oles, datang jamaah minta, tak sedikit Pak Ustaz, habis tuh. Botol ini. Jadi semua itu untuk harum ruangan. Makanan sedekah sampai. Ya Rasulullah, umi matak emak saya sampai. Ayu sedekah itu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Suqyal ma, sedekah air minum. Sejak emak saya meninggal, ayah saya meninggal, sampai sekarang tidak putus tiap bulan membagi 300 paket sembako. Isinya beras, gula, minyak, sarden, roti, kue-kue, bungkus. 300 paket sampai sekarang. Jadi siapa yang membid'ahkan 7 hari, 100 hari, buatlah 3 tahun. Kenapa ulama dulu membuat 7 hari? Dia memakai pendapat Imam Atta. Imam Atta ini tabi'in, Nabi, sahabat, tabi'in. Kata Imam Atta, orang meninggal itu diuji di kuburnya 7 hari. Dianjurkan keluarganya bersedekah 7 hari. Pendapat Imam Atta. Muak saya menyampaikannya Pak Ustaz, orang itu tak muak membid'ahkan. Kenapa kita muak menjelaskan? Saya tak akan pernah muak menjelaskan. Kuncinya kan 2 aja. Kalau capek kita, menang dia. Capek dia, menang kita. Maulid itu kan begitu. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Saya bilang Habib, kita buat maulid 40. Kalau tetap juga dia bilang bid'ah, kita pakai maulid Aceh. Aceh maulid 90, 3 bulan. Capek dia, menang kita. Capek kita, menang dia. Saya alhamdulillah baterai masih full lagi. Asal dibid'ahkannya saya bantai, bilangnya bantai. Lama-lama capek dia. Melawan soal ini capek kita. Menang. Kalau kalian capek, menang dia. Gitu aja hidup ini. Susah ribet-ribet kali. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanadi. Imam Nawawi berkata dengan sanadnya, maksudnya dari Imam Nawawi sampai ke yang meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bihi itu maksudnya dengan sanadnya. Nomor 259. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anil Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, lam yatakallam, tidak ada yang bisa berbicara, bercakap, fil mahdi, dalam buayan, dalam ayunan. Tak ada bayi yang bisa ngomong, illa salah satu, kecuali 3 orang, dan ketiga-tiganya itu dari Bani Israel, tidak termasuk di suku lain, hanya di Bani Israel saja. Yang pertama Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam itu bisa bercakap waktu dalam buayan, masih bayi. Datanglah pendeta-pendeta Yahudi menuduh Maryam berzina sama si Joseph tukang kayu, karena dia sudah ditunangkan. Lalu kata mereka, kata Yahudi ini, makana abuki mura'a sau'in, ayahmu bukan penjahat, wa makanat ummuki baghiyya,
ibumu bukan wanita tunasusila, titik, ayat itu titik, sebetulnya masih koma. Kalau dilanjutkan, ayahmu bukan penjahat, emakmu bukan wanita tunasusila, kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Tapi karena kata itu terlalu kasar, tak layak di dalam kitab, potong. Makana abuki mra'al sawin wa makanat ummuki baghiya. Maryam diam. Apa kata Maryam? Fa asyarat ilaih. Maryam menunjuk anaknya. Fa asyarat ilaih. Maryam menunjuk Isa yang baru lahir, anak bayi merah. Kata Maryam. Itulah Isa itu berkata, Inni Abdullah, aku ini hamba Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Atani al-kitab, dan dia memberikan Injil kepada aku. Mubarakan ainama kuntu, aku selalu diberkahi dimanapun aku berada. Nah, itu maksudnya yang pertama. Yang kedua, sahibu Juraij, anak kecil yang ditusuk Juraij pusatnya. Sahibu artinya orang yang selalu bersama, makanya istri itu disebut sahibu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Kenapa istri itu selalu disebut sahibu? Perempuan sahibatu karena selalu bersama. Orang yang selalu bersama dengan kita disebut dengan sahib. Ini sahib saya, ini sahib. Istri disebut dengan sahibah karena dia selalu bersama. Istri zaman dulu. Zaman sekarang istri masuk kantor jam 8, pulang jam 4, berangkat jam 7, pulang jam 5. Lebih lama dengan laki orang daripada lakinya sendiri. Maka dia disebut sahibatu fulan, bukan sahibatu lakinya. Makanya penghuni surga disebut ashabun nar, dari kata sahibun nar. Kenapa? Karena selalu bersama di neraka. Sahibu Juraij, dia dulu bersama dengan Juraij, maksudnya anak bayi ini. Wa kana Juraij artinya yaqzah, orang yang sadar. Kita sadar ini, sebelum ini kita tak sadar, tidur. Kita sekarang sadar. Rajulan, seorang laki-laki, abidan, ahli ibadah. Jadi ada seorang laki-laki bina Israel namanya Juraij, dia seorang ahli ibadah. Fattakhadha saum'atan, dia membuat saum'ah. Saum'ah itu bangunan tinggi pakai tangga ke atas, tempat ibadahnya pendeta-pendeta. Makanan diantar, pakaian kotor diambil, dicucikan, hanya beribadah saja. Cikal bakal pendeta-pendeta, tidak nikah, tidak berdagang, tidak bisnis, hanya ibadah saja. Jadi Juraij tinggallah di situ. Fakana fiha, dia di situ. Fiha ha somah, dia di somah itu. Fa'atathu ummuhu, datang emaknya, emak si Juraij. Wa huwa yusalli, waktu itu sedang beribadah. Faqalat, emaknya berkata, ya Juraij, wahai Juraij. Emaknya memanggil di bawah, dia di atas. Ya Juraij. Faqala, dia berkata, ya Rabbi, ya Allah, ummi wa salati, apakah ku sambut panggilan emakku? Wa salati, atau aku tetap dalam ibadahku padamu? Fa aqbala ala salatihi, dia menerima salatnya, dia lebih mendahulukan ibadahnya daripada emak. Emak itu nanti ajalah, ibadah ini dulu. Fansarafat, emaknya pun pergi, dipanggil-panggil, saya tidak juga, pergi dia.
Falamma kana minal ghadi, besoknya. Falamma, ketika minal ghadi, besok. Atatsu, datang lagi emaknya. Wa huwa yusalli, Juraij sedang beribadah di Som'ah tadi. Faqalat, emaknya berkata, ya Juraij. Faqala, ay Rabbi, ya Allah, ummi wa salati, emakku atau ibadahku ini. Fa'aqbala ala salatihi, dia lebih mengedepankan, dia menerima solatnya. Falamma kana minal ghadi, hari yang ketiga. Atatsu, datang lagi emaknya. Wa huwa yusalli, dia sedang beribadah juga. Faqalat, ya Juraij, kata emaknya, ya Juraij. Faqala, kata Juraij, ya Rabbi, ya Tuhan, ummi wa salati, 3 hari udah ini. Fa'aqbala ala salati, dia lebih memilih salatnya, dia tidak menyaut cakap emaknya. Faqalat, hari yang ketiga ni emaknya berkata, Allahumma, ya Allah, la tumithu, jangan kau matikan anakku Juraij, hatta, sampai, yanzura, sampai biji matanya menengok, ila wujuhil mumisat, sampai biji matanya menengok wanita tunasusila. Ya Allah, jangan matikan dia sampai biji matanya menengok wanita tunasusila. Menurut logika akal, apakah mungkin Juraij ini menengok wanita tunasusila? Jangankan Juraij, biker subuhan aja nggak mungkin. Menurut logika. Fatadzakara Banu Israil, titik, selesai, maknya pun pulang. Fatadzakara, tadzakara, zakara menyebut, tadzakara saling menyebut. Kalau ada orang satu menyebut Ustaz Somad, zakara. Tapi kalau saling menyebut, tadzakara. Qatala, membunuh, taqatala, saling membunuh. Namanya bina musyarakah. Fatadzakara, saling menyebut. Juraij ibadahnya hebat, Juraij orangnya ahli ibadah, Juraij. Fatadzakara Banu Israila Juraijan wa ibadatan, Bani Israel menyebut Juraij dan ibadahnya. Wa kana mara'atun, ada seorang perempuan, baghiyun, wanita tunasusila, perempuan jahat, yutamatsalu bihusniha, yang selalu dijadikan perumpamaan dalam hal kecantikan. Pokoknya asal disebut cantik, pasti dia yang disebut. Cantiknya anak nih macam si Anu. Yutamatsalu bihusniha, selalu dijadikan perumpamaan karena kecantikan. Kalau bunga, di antara semua bunga, bunga mana yang yutamatsalu bihusniha? Mawar. Belum pernah lagi, cantik kali kau macam bunga tai ayam. Yutamatsalu bihusniha, saking kan cantiknya dia, semua perumpamaan selalu dia dijadikan. Ini perempuan cantik. Faqalat, perempuan ini berkata, in syi'tum, kalau kalian mau, la aftinannahu, aku akan memfitnah si Juraij. Kalau kalian mau, akan ku fitnah, akan aku goda si Juraij. Nah, kalian ku goda Juraij. Jadi kalau antum sebelum ngaji tak ada yang menggoda, biasa, karena antum masih sesama setan. Kata setan, ini gak usah kita goda, ini kawan kita, ini geng kita ini. Tapi setelah antum mengaji, antum menggoda. Nah, ini kalau ulama tidak digoda, belum menjadi ulama. Kalau orang ngaji belum digoda, belum ngaji. Kalau ulama belum ada musuh, belum ulama. Kalau orang ngaji belum dimusuhi, belum ngaji.
buah durian dilempar kalau sudah nampak, pokok mangga, pokok durian dilempar kalau sudah nampak buah. Kalau tak ada buah, tak dilempar, paling dipanjat-panjat sedikit. Fata'arradat lahu, dia menawarkan dirinya kepada si Juraij. Falam yaltafit, tak menoleh, dia tetap khusyuk beribadah, tak menoleh. Lam yaltafit, mandang pun tidak, ilaiha, kepada si perempuan tadi. Lalu gimana? Fa'atat ra'iyan, perempuan jahat tadi mendatangi ra'iyan. Ra'i, pengembala kambing. Kana ya'wi ila saum'atihi, pengembala kambing tadi berlindung di bawah saum'ah, tempat ibadah. Di tempat ibadah tinggi ada atapnya, berlindung pengembala tadi di bawah. Didatangi oleh si perempuan tadi. Fa'amkanathu min nafsiha, maksud fa'amkanathu min nafsiha, dia berkoalisi dengan si tukang gembala tadi. Nanti kita buat begini, 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 nanti kita nisbatkan si Juraij. Itu arti fa'amkanathu min nafsiha wa waqa'a 'alaiha. Wa waqa'a, laki-laki itu jatuh, 'alaiha, di atasnya. Laki-laki itu jatuh di atas si perempuan tadi. Fahamalat, hamillah dia. Kok bisa jatuh aja hamil? Tahu sendirilah. Saya jelaskan juga nanti. Waqa'a, jatuh, 'alaiha, di atasnya. Fahamalat, hamil dia. Falamma waladat, ketika lahir anak. Qalat, perempuan itu berkata, huwa min Juraij, anak ini anak Juraij, kata dia. Waktu itu belum ada DNA. Anak siapa ini? Anak Juraij. Fa'atauhu, berdatanganlah semua Bani Israel. Fastanzaluhu, diturunkan mereka dia dari atas. Tinggi tangga Som'ah tadi. Turun kau dari atas, Juraij. Wahadamu, mereka hancurkan Som'ah, tempat ibadahnya itu rata sama tanah. Gitu masyarakat kalau udah marah. Waja'alu yaqribunahu, mereka pukul dia. Juraij tadi dipukul. Faqala, dia berkata, ma sya'nukum, kenapa kalian melakukan ini? Kalian hancurkan tempat ibadahku, kalian turunkan aku, kalian pukul pula aku. Qalu artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. Qalu, mereka berkata, zanaita, kau sudah berzina, bihadhihi al-baghi, dengan si perempuan nakal ini. Fawaladat, dia sudah melahirkan anak minka, dari engkau. Jadi kalau orang pelelawan bercakap minka, itu dari sini. Apa cerita minka? Itu dari sini, minka. Qala aina as-sabi, kata Juraij, mana anak kecil yang kalian bilang anakku itu, mana dia? Aina as-sabi. Faja'u bihi, mereka pun datang membawa budak itu. Ini dia anak kau, Juraij. Faqala da'uni, tolong biarkan aku, jangan pukul aku, jangan pegang aku. Da'uni, biarkan aku, hatta usalli, aku mau sembahyang. Fasalla, dia pun salat. Falamman sarafa, ketika sudah selesai salat, atas sabiyah, dia pun datang ke bayi itu. Didatanginya anak bayi itu. Fata'ana, dicucuknya pusat bayi, dicucuknya perut bayi itu. Fi batnihi, ditusuknya fi. Waqala, lalu dia tanya, ya gulam, hai anak bayi, man abuka, siapa bapak? Man abuka, who is your father? Siapa bapak? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itu kalau kita dalam TV. Menjawab anak bayi itu,
Qala, apa kata anak bayi itu? Ar-ra'i, ra'i, kowboy, kow sapi, boy pengembala sapi. Fulanun, si fulan ar-ra'i. Bercakap bayi itu, baru tahu orang. Ini menunjukkan bahwa wali Allah rumahnya bisa dihancurkan, bisa dijatuhkan, dan bisa dipukul. Bukan berarti kan ada wali Allah lalu rumahnya tak mempan dipukul, tak bisa dijatuhkan, bisa. Tengok wali Allah dah hancur rumah, udah kena fitnah, baru di ujung-ujung nampak dia. Fa'aqbalu ala Juraij, berdatanganlah orang ini ke Juraij. Berdatangan orang ini ke Juraij. Yuqabbilunahu, dicium mereka dia, dicium orang itu Juraij. Setelah dicium, yatamassahuna bihi, dipegang orang itu badan, yatamassah, pegang, cium, mengambil barokah dari badan, pegang, dicium, cium. Badannya dicium, badannya diusap, dipegang, dicium, barokah. Waqalu, apa kata mereka? Nabni laka, kami bangun lagi som'atak, akan kami bangunkan rumahmu Juraij. Min zahab, dari emas akan kami buat. Yang udah hancur tuh kami ganti dari emas. Qala, kata Juraij, la, a'iduha, bangunkan lagi, min tin, dari tanah, bangunkan lagi tin. Jadi dibuat batu bata dari tanah, dijemur, susunkan balik, buat dari tanah, kama kanan, sebagaimana sebelumnya. Fa'alu, mereka bangunkan. Wa baina sabiyun, ketika anak bayi itu yarda'u min ummihi, menyusu ke ibunya. Famarra rajulun, berjalanlah seorang laki-laki, rakibun, laki-laki naik kuda, naik unta, ala dabbatin, di atas hewan tunggangan, farihatin, tunggangan yang bagus, wasyaratin hasanah, bagus, cantik, dengan pelananya, dengan tali kekangnya. Faqalat ummuhu, Allahumma ij'al ibni misla haza, ya Allah, jadikanlah anakku macam ini, macam orang yang naik kuda gagah, jadikanlah anakku macam ini. Fatarakas sadiyah wa aqbala ilaihi fanazara ilaihi, anak itu meninggalkan susu ibunya, memandang kepada laki-laki itu, dan anak itu berkata, Allahumma la taj'alni mislah, jangan jadikan aku macam dia. Maknya berkata, ya Allah, jadikanlah aku macam anakku ini, macam dia. Anaknya berkata, jangan ya Allah. Mak, kalau sempat gitu mah juga gitu. Sempatlah ada ibu-ibu, ya Allah, jadikanlah anakku macam anak Ustaz, macam Ustaz Somad. Tiba-tiba anak itu menjawab, jangan ya Allah, di rumah. Tak buka awal lagi. Summa aqbala ala sadihi, dia balik menyusu ke ibunya. Habis dibilangnya, jangan jadikan aku macam dia, menyusu dia balik ke ibunya. Waja'ala yartadi'u wa ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan aku melihat kepada Rasulullah SAW, wa huwa yahki, dia sedang bercerita, irtida'ahu bi usbu'i sababah fi fihi, bagaimana anak kecil mengisap ujung jari, menusukkan telunjuk ke ujung jari ke mulut bayi. Faja'ala yamussuha, bayi itu mengisap ujung jari. Seakan-akan aku melihat Rasulullah saat bercerita itu, macam mana anak kecil itu menyusu, hisapnya juga.
Qala wa marru bijariyatin, lalu kemudian mereka melewati bijariyah, seorang perempuan, wahum yadribunaha, mereka memukul perempuan itu, wa yaqulun, dan berkata, zanaiti, kau sudah mencuri, sarakati, kau sudah zanaiti, kau sudah berzina, sarakti, kau sudah mencuri. Wahya taqul, perempuan itu berkata, hasbi Allah, hasbi Allah, cukuplah Allah sebagai penolong aku, wa ni'mal wakil, nikmat sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong.